Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Adalah tradisi Rasul ketika di akhir bulan Sya'ban menjelang 1 Ramadan, beliau mengumpulkan sahabat di masjid. Lalu beliau mengadakan targhib Ramadan. Beliau berpidato dengan semangat yang tinggi, dengan antusiasme yang luar biasa, dengan sukacita yang mendalam dari para sahabat. Beliau menyampaikan fatwa-fatwanya kepada kita semuanya. Dengarkanlah hari ini apa yang beliau pidatokan 14 abad yang lampau. Wahai manusia, kata beliau, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat, dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu menjadi ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah, Rabbmu, dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda. Sambungkanlah tali persaudaraanmu. Jaga lidahmu. Tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak-anak yatim, niscaya dikasih Allah. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tanganmu untuk berdoa pada waktu salatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya dirimu tergadai dengan amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujud-sujudmu. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang sholat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka puasa kepada orang-orang mukmin,
pada bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Sahabat-sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami semuanya mampu berbuat yang demikian itu?" Rasulullah meneruskan khutbahnya, "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air." Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, dia akan berhasil melewati Shiratal Mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang yang memiliki tangan kanannya, pegawai dan pembantu-pembantunya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa yang menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambung tali persaudaraan silaturahim di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Barang siapa memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Barang siapa yang di bulan ini membaca surat Al-Quran, ganjarannya sama seperti menghatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupnya kembali bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabb-Mu untuk tidak akan pernah membukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tidak lagi pernah menguasaimu. Amirul Mukminin radhiyallahu an berkata, "Aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini?" Jawab Nabi, "Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah." Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar, lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan qiyamnya di malam hari suatu tatawwu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan satu fardu di dalam bulan yang lain. Ramadan adalah bulan sabar
sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu bulan yang memberi pertolongan dan bulan Allah memberikan rizki kepada mukmin. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh rezeki, pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun berkurang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah semua kami memiliki makanan berbuka puasa untuk orang-orang yang berpuasa?" Maka bersabdalah Rasulullah, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma atau seteguk air atau sehirup susu. Dialah bulan, permulaannya rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Barang siapa yang meringankan beban dari budak sahayanya, adalah Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari neraka.